Pagi Bu Esli dan teman-teman, kami dari kelompok Sistem Pencernaan Manusia akan memulai presentasi mengenai materi kami. Sebelum mulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Berlian, absen 4. Nama saya Margaret, absen 21. Nama saya Amelin, absen 2. Nama saya Marcel, absen 20. Nama saya Josia, absen 14. Nah, di sini ada isi presentasi. Kita ada dua bab. Ada yang bab pertama ada pengenalan sistem pencernaan, mekanisme, dan struktur. Untuk bab dua ada proses, enzim dan kelenjar, dan gangguan sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan manusia merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuhnya. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan akan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon di dalam tubuh. Bagian tubuh ini juga dibantu oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, di sini ada mekanisme sistem pencernaan. Ada dua cara kerja, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pelarutan makanan oleh enzim-enzim yang mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem kimiawi pencernaan. Pertama itu ada karbohidrat. Enzim yang terlibat itu adalah amilase. Prosesnya adalah ketika makanan masuk ke dalam mulut, kelenjar saliva mengeluarkan amilase yang mulai memecah karbohidrat kompleks seperti pati menjadi disakarida seperti maltosa. Proses ini dimulai dengan mengunyah yang meningkatkan area permukaan makanan dan memungkinkan enzim bekerja lebih efektif. Selanjutnya ada protein. Enzim yang terlibat adalah pepsinogen. Prosesnya adalah pencernaan protein dapat dimulai dengan tindakan pengunyahan. Makanan dicampur dengan air liur. Enzim-enzim dalam air liur tidak aktif untuk protein, namun makanan yang dikunyah mempersiapkan protein untuk pencernaan lebih lanjut di lambung. Ketiga, ada lemak. Enzim yang terlibat adalah lipase. Prosesnya adalah lipase dalam air liur mulai memecah sebagian kecil lemak, tetapi proses ini sangat terbatas. Proses ini biasanya terjadi di usus halus. Sebagian besar lemak akan dipecah setelah makanan mencapai lambung dan usus halus dengan bantuan enzim lipase pankreas dan empedu. Nah, di sini ada aspek, yaitu ada proses, tujuan, hasil, dan faktor-faktor. Untuk pencernaan mekanik, proses pencernaan mekanik yaitu melibatkan gerakan fisik rahang dan gigi untuk menghancurkan makanan menjadi potongan yang lebih kecil ukurannya. Sedangkan dalam mekanisme kimiawi, yaitu prosesnya melibatkan reaksi kimia di dalam mulut, contohnya enzim amilase. Tujuan pencernaan mekanik adalah memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil yang lebih mudah untuk ditelan, dicerna, dan diserap oleh tubuh. Tujuan pencernaan kimiawi adalah memulai proses pemecahan karbohidrat dalam makanan. Hasil dari pencernaan mekanik adalah makanan diubah menjadi bolus yang lebih halus dan siap untuk ditelan. Hasil pencernaan kimiawi, karbohidrat dalam makanan awalnya dipecah menjadi gula sederhana. Yang terakhir, faktor-faktor. Pertama, faktor mekanik, struktur dan jumlah gigi, rahang, dan kemampuan mengunyah. Sedangkan kimiawi, ketersediaan enzim saliva, dan waktu kontak dengan makanan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke struktur organ pencernaan. Yang pertama, kita akan masuk ke struktur rongga mulut. Di dalam rongga mulut, kafu atau kafu Morris, terjadi pencernaan mekanik atau fisik dan kimia atau kemik. Aduh, sabar deh ulang. Sabar gue, do not disturb dulu deh. Bangke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke struktur organ pencernaan. Yang pertama adalah struktur rongga mulut.
Di dalam rongga mulut atau cavum oris, terjadi pencernaan mekanik atau fisik dan kimia atau kemik. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah. Proses mengunyah oleh gigi disebabkan makanan menjadi halus. Lidah atau lingua membantu memposisikan makanan yang dikunyah. Mulut terdiri atas beberapa bagian yang saling bekerja sama dalam menjalankan fungsinya. Berikut adalah masing-masing penjelasan mengenai bagian-bagian mulut yang perlu diketahui. Yang pertama adalah bibir. Bibir merupakan bagian mulut paling luar yang terlihat secara langsung. Bibir tersusun atas struktur bergerak dan berotot. Fungsi bibir adalah sebagai jalan masuknya makanan, minuman, hingga udara. Selain itu, bibir juga menjadi perbatasan antara kulit dan selaput lendir yang lembab. Selanjutnya adalah langit-langit kasar. Ini terbuat dari lempengan tulang yang memisahkan rongga hidung dari rongga mulut. Bagian ini tersusun dari selaput lendir pernapasan pada bagian atas dan selaput lendir mulut pada bagian bawah. Selanjutnya ada langit-langit lembut. Terdiri dari otot yang berfungsi sebagai katup. Fungsinya untuk memisahkan nasofaring, rongga belakang hidung, dan belakang langit-langit mulut. Dengan orofaring, bagian saluran pencernaan, dan saluran pernafasan. Selanjutnya ada anak lidah atau uvulva. Uvulva adalah jaringan kecil yang menggantung pada langit-langit mulut. Uvula nyatanya berfungsi untuk membantu memindahkan makanan dari mulut ke dalam kerongkongan. Lalu ada tonsil. Tonsil fungsi utamanya adalah sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Tonsil menghasilkan sel darah putih dan antibodi, serta mampu menyaring virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada lidah. Lidah berperan penting dalam menempatkan posisi dan menelan makanan. Lalu ada lidah frenulum. Lidah juga bagian lainnya juga disebut dengan frenulum. Bagian ini menghubungkan lidah dengan dasar rongga mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. Yang terakhir ada vestibulum. Vestibulum mulut atau ruang depan mulut berfungsi untuk menampung makanan saat dikunyah, dibantu oleh otot-otot pipi dan bibir serta sebagai tempat keluarnya air liur. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian atau struktur gigi. Yang pertama ada karinus. Karinus memiliki peran penting bagi kegiatan makan manusia. Fungsi gigi karinus yakni untuk merobek atau menghancurkan makanan. Gigi ini terletak di sudut mulut, di sebelah gigi seri. Selanjutnya ada incisivus sentral. Gigi seri sentral atau yang dikenal dengan sebutan incisivus sentral adalah gigi seri yang berada di bagian depan rahang atas dan bawah. Gigi seri jenis ini memiliki bentuk datar dan tajam dan berfungsi untuk memotong makanan. Selanjutnya ada molar dan premolar. Premolar dan molar mempunyai serangkaian elevasi sebuah titik atau puncaknya yang digunakan untuk memecah dan menghancurkan partikel makanan. Selanjutnya ada incisivus lateral. Incisivus lateral berada di sebelah gigi seri sentral. Gigi ini memiliki fungsi yang sama dengan gigi seri sentral, yakni memotong makanan. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur gigi lebih mendalam. Yang pertama ada mahkota. Mahkota gigi ini berfungsi untuk melindungi, memperkuat, dan mengembalikan bentuk, ukuran, serta fungsi gigi yang rusak atau patah, serta memperbaiki tampilan gigi. Selanjutnya ada email. Email atau enamel adalah lapisan terluar yang paling keras. Fungsinya untuk melindungi gigi dari kerusakan. Lalu ada dentin. Dentin gigi berfungsi untuk melindungi gigi dari panas dan dingin, menyokong email, dan melindungi saraf gigi. Selanjutnya ada leher atau serviks gigi. Serviks gigi ini berfungsi sebagai pemisah antar mahkota dan akar gigi. Selanjutnya ada pulpa. Pulpa ini berfungsi untuk memberi nutrisi dan sinyal kepada gigi. Pulpa juga memiliki pembuluh getah bening yang membawa sel-sel darah putih ke gigi untuk melawan bakteri. Lalu ada gusi. Gusi berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya, termasuk tulang rahang dan akar gigi. Gusi juga membantu menjaga gigi tetap pada tempatnya. Lalu ada akar gigi. Akar gigi ini berfungsi untuk menopang dan mengikat gigi pada tulang rahang. Selain itu, akar gigi juga berfungsi untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, ke seluruh gigi. Selanjutnya ada saraf. Saraf pada gigi ini berfungsi untuk merasakan suhu panas dan dingin, serta mendeteksi rasa sakit.
Saraf gigi juga berperan dalam mengontrol kekuatan gigi saat mengunyah. Lalu ada semen. Semen gigi yang merupakan lapisan keras yang menutupi akar gigi ini berfungsi untuk menempelkan gigi ke tulang rahang alveolus dan melindungi akar gigi dari kerusakan. Selanjutnya ada celah akar. Celah akar gigi atau lebih tepatnya saluran akar berfungsi untuk menopang dan mengikat gigi pada tulang rahang, serta menyediakan nutrisi dan sensasi ke gigi. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur lidah. Yang pertama itu ada papilla filiform, di mana itu artinya memudahkan lidah untuk menjilat dan memosisikan makanan di dalam mulut. Nah, si papilla ini adalah papilla dengan jumlah paling banyak. Dia berada di daerah antara papilla merupakan non-keratinisasi, lalu terdiri dari epitel squamosa bertingkat keratinisasi yang membentuk jumpai seperti rambut. Nah, keratinisasi ini artinya adalah proses pembentukan lapisan keratin pada lidah, di mana proses itu membuat lidah itu menjadi kuat untuk melindungi jaringan-jaringan lidah dan kerusakan-kerusakan. Lalu fungsi abrasif selama pengunyahan, bolus dikompres ke langit-langit mulut. Nah, bolus sendiri itu artinya makanan siap ditelan. Nah, si papilla filiform ini berada di depan dan dia berbentuk kerucut. Lalu lanjut, kita akan membahas papilla fungiform, di mana papilla fungiform ini berperan penting dalam mengecap rasa. Dia terisolasi dan berbentuk seperti jamur, lalu ditutupi oleh epitel yang bisa berkeratin atau tidak, dan terdapat bintil pengecap atau taste buds. Nah, papilla fungiform ini berbentuknya seperti jamur, dan dia itu ada di ujung dan tepinya lidah. Next. Lalu lanjut adalah papilla foliate, di mana papilla foliate ini membantu merasakan berbagai rasa, terutama rasa asam dan asin. Dia itu muncul sebagai satu atau dua lipatan memanjang di sisi bagian posterior lidah dan memiliki bintil pengecap dengan epitel non-keratinisasi. Dan foliate ini tuh terletak di tepi-tepi lidah, dia itu ada di bagian belakang. Dan lanjut kita akan membahas papilla circumvallate. Nah, dia ini berperan dalam melumatkan makanan dan menjaga mulut bebas dari kuman. Papilla ini adalah papilla terbesar dan dikelilingi bangunan atau fitur seperti parit. Terletak di depan sulcus terminalis dan tidak menonjol di luar permukaan lidah yang normal. Lalu ia sendiri dilindungi oleh epitel non-keratinisasi dan memiliki bintil pengecap di bagian dalam parit dalam epitel. Nah, si circumvallate ini dia tuh di belakang dengan berbentuk V. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas esofagus atau yang biasa kita kenal itu kerongkongan. Nah, kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam saluran ini tidak ada pencernaan mekanik atau kimia. Dan bolus yang sudah ditelan akan menuju ke lambung karena adanya gerakan peristaltik, meremas, dan mendorong. Bolus sendiri itu artinya yang tadi adalah makanan siap ditelan. Dan esofagus ini dia tuh paling penting dalam sistem pencernaan karena ia memfasilitasi proses penelanan dan membawa makanan ke lambung. Nah, di sini ada struktur esofagus. Yang pertama itu ada gigi seri, di mana berfungsi untuk memotong dan mengerat makanan. Posisi gigi seri juga berada pada bagian paling depan, sehingga umumnya merupakan gigi pertama yang digunakan untuk menggigit makanan. Lalu yang kedua, struktur orofaring. Bagian tengah tenggorokan yang terhubung dengan rongga mulut untuk menyalurkan udara, makanan, dan cairan saat masuk ke dalam tubuh. Nah, lokasinya itu berada di bagian tengah tenggorokan yang terletak di bagian belakang rongga mulut. Lalu ada epiglotis, dia ini memiliki peran penting dalam mengatur proses jalan masuk udara, makanan, dan cairan ke dalam tubuh. Agar berbagai proses tersebut berjalan dengan lancar, kesehatan dari katup ini tuh harus terjaga dari beberapa gangguan. Nah, epiglotis merupakan katup berbentuk daun yang tersusun atas beberapa tulang rawan elastis. Katup ini terletak di tenggorokan, tepatnya antara belakang lidah
serta di bagian atas dan depan laring. Lanjut, kita akan membahas tulang rawan tiroid. Tulang rawan tiroid ini merupakan struktur yang kuat dan lentur, yang seluruhnya terdiri dari tulang rawan hialin yang berfungsi untuk melindungi dan menyokong pita suara. Selain itu, tulang rawan tiroid berperan dalam modulasi suara dan berfungsi sebagai titik perlekatan bagi beberapa ligamen dan otot laring dan leher. Nah, selanjutnya, tulang rawan sirkoid. Sirkoid ini adalah struktur laring yang berbentuk cincin yang mengelilingi trakea. Tulang rawan krikoid ini berfungsi sebagai tempat tersambungnya berbagai ligamen, tulang rawan, otot, dan memfasilitasi pembukaan serta penutupan saluran udara dan produksi suara. Selanjutnya, ada faring. Faring ini merupakan organ penting selain membantu proses pernafasan, juga membantu proses pencernaan tubuh. Tugas utama dari faring ini adalah membawa udara, membantu mendorong makanan dari rongga mulut menuju kerongkongan, serta membawa makanan dan minuman melalui gerak peristaltik otot-ototnya. Lalu ada cricopharyngeus, di mana ini adalah bagian otot pita di tenggorokan yang berperan sebagai katip pada bagian bawah tenggorokan, yang juga dikenalkan sebagai otot bagian bawah paring. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga tenggorokan tetap tertutup agar udara tidak masuk secara bebas ke kerongkongan saat kita menelan. Ini merupakan sekumpulan otot yang membentuk dinding tenggorokan. Nah, si cricopharyngeus ini adalah otot setelah lingkaran di bawah jakun. Jadi saat makanan itu lewat, otot tersebut tuh mengendur dan memungkinkan makanan itu untuk lewat. Lalu selanjutnya ada trakea, di mana memiliki fungsi utama sebagai saluran utama untuk udara menuju ke paru-paru. Trakea sendiri membantu memberikan ruang yang lebih luas untuk mengembang saat menelan makanan, sehingga proses menelan menjadi lebih lancar. Nah, lanjut, ada lengkungan aorta. Lengkungan aorta ini secara spesifik dia tidak terlalu terlibat dalam sistem pencernaan. Tapi ia memiliki fungsi atau peran dalam memastikan bahwa organ-organ sistem pencernaan mendapatkan pasokan darah yang cukup untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Nah, jika pencernaan tidak mendapatkan pasokan darah yang lancar saat menjalani fungsinya, tentu akan menyebabkan masalah pencernaan. Lanjut ada toraks, di mana toraks ini atau rongga dada memiliki peran penting. Ia membawa atau menyalurkan makanan serta cairan melalui toraks menuju saluran pencernaan. Selain itu, toraks dan esofagus terletak di bagian belakang trakea atau batang tenggorokan. Lanjut, ada bronkus utama kiri. Bronkus kanan atau kiri memiliki fungsi yang sama, menghantarkan masuknya udara ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Bronkus kiri hanya ada 2 cabang karena ada 2 lobus di paru-paru kiri dan hanya memiliki ukuran 5 cm serta diameternya sempit. Lalu ada diafragma. Selain berguna dalam fungsi pernafasan, diafragma ini membantu saat Anda muntah, buang air kecil, buang air besar, dan dengan cara meningkatkan tekanan pada rongga perut. Otot ini tuh terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Diafragma ini membantu menjaga tekanan pada kerongkongan dan mencegah asam lambung naik ke kerongkongan, mengurangi gejala heartburn dan risiko GERD. Selanjutnya kita masuk ke organ lambung. Untuk struktur yang pertama yakni ada kerongkongan. Kerongkongan sendiri atau yang biasa juga disebut esofagus merupakan saluran berbentuk tabung yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Ketika kita menelan, makanan dan cairan akan bergerak melalui kerongkongan itu sendiri menuju ke lambung. Kemudian selanjutnya ada kardiaks, di mana kardiaks adalah awal bagian di mana mulai masuk ke dalam lambung, terletak di bawah esofagus. Kemudian ada muscularis externa, di mana bagian ini itu terdiri dari 3 lapisan otot. Pertama adalah otot memanjang,
otot melingkar, dan otot menyerong yang membantu melancarkan proses pencernaan manusia. Selanjutnya ada lapisan otot memanjang. Lapisan otot memanjang ini membantu dalam gerak perislatik yang memadatkan dan mendorong makanan dalam proses pencernaan. Kemudian ada lapisan otot melingkar. Lapisan otot melingkar ini memutar dan menyusut untuk membantu proses pencernaan dan pengadukan makanan. Selanjutnya ada lapisan otot miring. Lapisan otot miring ini merupakan lapisan yang berfungsi mengaduk dan memecah makanan. Lapisan ini terdapat pada lambung dan dinding abdomen. Selanjutnya ada sphincter pylorus, di mana ini berbentuk cincin otot yang berada di bawah lambung. Fungsinya untuk mengatur aliran makanan dari lambung ke usus halus. Sphincter ini berperan seperti katup yang membuka dan bisa menutup. Kemudian ada duodenum, di mana duodenum atau usus 12 jari adalah bagian pertama dan terpendek dari usus halus dan berada di antara lambung dan usus halus itu sendiri. Duodenum memiliki bentuk melengkung seperti huruf C dengan panjang sekitar 20-25 cm yang mengelilingi organ pankreas. Fungsi duodenum ini adalah sebagai tempat awal penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya ada sphincter kardiak, di mana merupakan cincin otot yang terletak di bagian bawah esofagus, tepat di mana esofagus bertemu dengan lambung. Kemudian ada saluran pylorus, merupakan bagian sempit dari pylorus yang mengarah langsung ke duodenum, di mana terletak setelah atrium pylorus dan sebelum sphincter pylorus. Disinilah makanan dari lambung dipersiapkan untuk masuk ke usus halus. Kemudian ada rongga pylorus, di mana area tempat makanan dicerna lebih lanjut sebelum melewati sphincter pylorus. Selanjutnya ada pylorus, di mana merupakan bagian akhir lambung yang berhubungan langsung dengan usus halus. Pylorus sendiri terdiri dari sphincter pylorus yang berfungsi mengatur keluar masuknya kimus dari lambung menuju duodenum, yaitu bagian awal dari usus halus itu sendiri. Selain itu, pylorus juga berfungsi mencegah kimus kembali ke lambung. Kemudian ada lapisan dalam dari lambung. Lapisan dalam lambung ini disebut mukosa atau selaput lendir. Mukosa lambung sendiri menghasilkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim pencernaan seperti pepsin yang sangat berfungsi penting untuk pencernaan protein. Kemudian ada korpus. Korpus sendiri atau badan lambung adalah bagian terbesar lambung yang berfungsi untuk menyimpan dan mencampur makanan. Korpus memiliki dinding berotot dan terdapat banyak lenjar di dalamnya. Kemudian ada fundus. Fundus lambung sendiri berfungsi untuk menyimpan makanan yang sudah dicerna. Gas yang dihasilkan dalam proses pencernaan juga berperan dalam menghasilkan pepsinogen yang akan diubah menjadi enzim pepsin untuk membantu pencernaan protein. Next. Lalu ada struktur usus kecil. Secara keseluruhan, usus kecil berperan dalam mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim, menyerap nutrisi penting dari makanan, menyalurkan nutrisi ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Struktur usus kecil yang pertama itu yaitu ada lapisan otot polos. Otot polos di dinding saluran pencernaan membantu memindahkan makanan melalui gerak peristaltik. Otot polos bekerja secara otomatis dan tidak terkontrol secara sadar. Lokasinya itu bisa berada di peredaran darah, pencernaan, serta saluran kemih atau rahim. Yang kedua itu ada lipatan vili. Lipatan vili atau jonjot usus adalah lipatan kecil seperti jari pada lapisan dalam usus halus yang berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan nutrisi dari makanan yang telah dicerna. Lipatan ini memungkinkan usus kecil untuk menyerap lebih banyak nutrisi secara efisien. Next. Nah, yang ketiga itu ada dinding usus. Dinding usus bagian dalam sangat penting berfungsi untuk memaksimalkan permukaan pertukaran.
Dan dengan demikian penyerapan nutrisi yang sudah dipecah sehingga zat-zat gizi tersebut dapat masuk ke dalam darah dan diolah oleh tubuh. Yang keempat itu ada kapiler darah. Kapiler darah usus kecil adalah pembuluh darah terkecil yang terletak di dinding usus kecil. Dia itu fungsi utamanya itu adalah menyerap nutrisi dari makanan yang telah dicerna dan memindahkannya ke dalam aliran darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu yang kelima itu ada villi. Villi pada usus halus adalah tonjolan kecil seperti jari yang melapisi dinding bagian dalam usus halus. Villi ini memiliki fungsi utama untuk memperluas permukaan usus sehingga dapat menyerap nutrisi dari makanan yang telah dicerna secara lebih efisien. Terus yang keenam itu ada pembuluh pembuluh getah bening. Pembuluh getah bening juga disebut pembuluh limfa adalah bagian dari sistem limfatik yang berfungsi membawa cairan getah bening ke seluruh tubuh. Cairan getah bening ini mengumpulkan cairan dan zat sisa dari jaringan, termasuk sel darah putih, sel rusak, dan sel kanker. Dari situlah pembuluh limfa bekerja untuk menjaga kesetimbangan cairan tubuh dan melawan infeksi. Next. Terus ada sel epitel usus. Sel epitel usus halus adalah lapisan sel tunggal yang melapisi dinding usus halus, bertanggung jawab untuk penyerapan nutrisi dan pembentukan penghalang usus. Sel-sel ini terdiri dari beberapa jenis, termasuk enterosit atau sel absorptif, sel goblet, dan sel enteroendokrin, dan sel panet. Terus ada mikrofili, usus kecil. Usus kecil adalah bagian dari sistem pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Panjangnya itu sekitar 6 sampai 7 meter dan terdiri dari tiga bagian utama yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Terus ada sel absorptif. Sel absorptif adalah jenis sel epitel yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dan zat lain dari lumen usus ke dalam aliran darah. Sel ini paling umum ditemukan di usus halus yang disebut enterosit. Enterosit ini memiliki mikrofili di permukaan apikal untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan. Lalu yang kedua itu ada sel Goldberg. Sel Goldberg adalah sel epitel yang memproduksi dan mengeluarkan lendir atau musin. Lendir ini membentuk lapisan pelindung di permukaan epitel, membantu melindungi jaringan dari iritasi, infeksi, dan kerusakan. Sel goblet sering ditemukan di saluran pernapasan, usus, dan konjungtiva mata. Lalu yang ketiga itu ada sel endokrin. Sel endokrin adalah sel-sel dalam tubuh yang memproduksi dan melepaskan hormon. Zat kimiawi yang berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Lalu yang keempat itu ada sel panet. Sel panet adalah sel sekretory epitel yang ditemukan di pasar kripta usus halus, khususnya di duodenum dan jejunum. Sel ini memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan usus dengan menghasilkan peptida dan protein antimikroba yang membantu melawan infeksi dan menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Selanjutnya kita masuk ke organ usus besar. Di sini saya akan membahas lapisan dari usus besar ini sendiri. Lapisan yang pertama ada mukosa, di mana lapisan ini merupakan kolon paling dalam yang terdiri dari jaringan epitel kolumnar yang membuat permukaannya terasa halus. Kemudian mukosa juga memproduksi lendir yang fungsinya untuk melancarkan jalannya sisa makanan pencernaan di sepanjang usus besar. Mukosa usus besar ini juga mengandung sel imun yang berperan dalam melindungi tubuh dari infeksi.
Selanjutnya ada submukosa, di mana lapisan di luar mukosa yang terdiri dari pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat yang menghubungkan mukosa dengan lapisan kolon lainnya. Submukosa sendiri terletak di antara lapisan mukosa atau lapisan dalam dan lapisan muskularis atau lapisan otot di dinding usus besar. Selanjutnya ada pembuluh darah di submukosa, di mana membantu dalam penyerapan nutrisi dari makanan yang telah dicerna, sementara saraf di mukosa berperan dalam mengatur kontraksi otot usus besar. Selanjutnya ada muskularis propria. Lapisan submukosa terbungkus oleh lapisan muskularis propria, di mana tersusun dari lapisan serat otot visceral yang berkontraksi untuk menggerakkan sisa pencernaan makanan. Fungsi utama lapisan otot ini untuk melakukan gerakan peristaltik, yaitu kontraksi berirama yang mendorong makanan dan sisa pencernaan melalui usus besar. Di dalam muskularis propria ini terdapat lapisan longitudinal, di mana lapisan ini terdiri dari serat otot polos yang memanjang sepanjang saluran usus besar. Kontraksi lapisan ini membantu dalam memperpendek usus dan mendorong isi usus. Selanjutnya ada serosa, di mana serosa sendiri ini memproduksi cairan pelumas pada usus besar yang akan melindungi organ dari kerusakan akibat kontak dengan organ pencernaan lainnya. Selanjutnya, serosa ini sendiri berfungsi untuk mengurangi gesekan antara organ usus besar dengan rongga tubuh dan membantu mengikat organ pada tempatnya. Serosa ini terdiri dari dua bagian penting, yakni lapisan parietal yang melapisi dinding rongga tubuh dan lapisan visceral yang membungkus organ. Kemudian kita masuk ke struktur usus besar. Struktur usus besar yang pertama ada cecum, atau dibaca juga dengan sekum, yang merupakan bagian pertama dari usus besar yang berbentuk kantong, menghubungkan usus halus atau ileum dengan usus besar. Sekum terletak di bagian kanan bawah perut, di fosa iliaka kanan, tepat di bawah katup ileosekal, yakni sambungan usus halus dan usus besar. Fungsinya menerima sisa makan dari usus halus yang berupa kimus yang masih cair. Sekum berhubungan dengan ileum atau ujung usus halus, kolon ascendens, bagian usus besar yang naik, dan appendix vermiformis atau umbai cacing. Yang kedua ada ascending colon atau colon ascendant, di mana merupakan bagian awal yang akan dilewati oleh sisa pencernaan dari usus kecil. Terletak di sisi kanan tubuh, memanjang dari sekum dan naik ke atas. Fungsi utama dari ascending colon ini adalah menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang sudah dicerna. Colon ascendant ini membantu dalam proses pencernaan lebih lanjut, seperti mengaduk kimus atau sisa makanan. Yang ketiga ada kolon transversum, di mana kolon ini terdapat di bagian atas berbentuk secara horizontal, terletak mendatar dan membentang dari sisi kanan ke sisi kiri rongga perut, menghubungkan antara kolon ascendant dengan kolon descendant. Fungsi utamanya yakni menyerap air dan nutrisi dari sisa makanan yang belum tercerna sempurna dari usus halus, lalu membentuknya menjadi tinja. Selanjutnya ada descending colon atau colon descendant, di mana terletak di sisi kiri usus besar, memanjang dari lengkungan di limpa ke bagian kolon sigmoid. Fungsinya ini untuk menyimpan sisa makanan yang akan dibuang ke rektum dan mempersiapkan feses untuk dibuang. Panjang kolon descendant sendiri ini sekitar 25 cm dan merupakan bagian usus besar yang menurun. Terakhir ada kolon sigmoid, di mana merupakan bagian terakhir kolon sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum. Terletak di bawah kolon descendant berbentuk seperti huruf S. Kolon sigmoid ini terletak di pelvis, tetapi juga bisa bergeser ke rongga perut karena kebebasan bergerak. Kolon sigmoid juga membantu menyerap air dan garam dari tinja, memadatkan tinja, dan menampung tinja sementara sebelum dikeluarkan di rektum.
Lalu apa itu rektum? Rektum adalah saluran penghubung antara usus besar dengan anus. Dari atas ke bawah, anatomi saluran pencernaan rektum berada di atas anus. Sementara itu, anus terletak pada ujung dan merupakan bagian terakhir pada saluran pencernaan. Terdapat saraf panggul atau pelvic nervous dan saraf puborektal. Fungsi keduanya yaitu mengatur kontraksi otot sfinkter anus internal atau eksternal. Lalu apa itu sigmoid colon? Bagian usus besar terbentuk S yang terletak di bagian bawah abdomen dan pelvis sebelum rektum. Nah, fungsinya itu yang pertama itu menopang organ-organ di dalam panggul termasuk rektum. Yang kedua, membantu dalam proses buang air besar. Lalu yang ketiga, mengontrol proses buang air dalam pergerakan tinjak dalam rektum. Lokasinya itu terletak di bagian bawah abdomen dan pelvis, tepat di bawah kolon descendens dan sebelum rektum. Lalu yang kedua itu ada lipatan rektum melintang. Lipatan rektum melintang adalah tonjolan berbentuk melintang yang terdapat di dalam rongga rektum. Lipatan ini terbentuk dari lapisan mukosa dan otot polos dinding rektum yang tampak seperti gelombang menonjol ke dalam lumen rektum. Fungsinya itu yang pertama itu menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang kedua itu mendukung pergerakan feses ke rektum melalui kontraksi otot polos atau gerakan peristaltik. Lalu yang ketiga itu memberikan elasi- elastisitas pada dinding rektum, memungkinkan pelebaran sesuai dengan volume feses yang ditampung. Lalu habis itu ada lokasi lipatan. Yang pertama itu lipatan atas biasanya itu terletak di sisi kiri rektum. Yang kedua lipatan tengah atau lipatan Holston, dia itu terletak di sisi kanan dan merupakan lipatan yang paling menonjol. Lalu yang ketiga itu lipatan bawah, umumnya berada di sisi kiri bagian bawah rektum. Lalu ada otot levator ani. Kelompok otot yang membentuk sebagian besar dasar panggul atau pelvic floor. Otot ini sangat penting dalam menopang organ-organ di panggul dan membantu fungsi buang air besar serta menahan kotoran dan urin. Fungsinya itu yang pertama itu menopang organ panggul agar tidak turun atau prolaps. Ya, habis itu kedua itu ada mengontrol pengeluaran feses dan urin dengan menjaga posisi rektum dan saluran kemih. Yang habis itu lokasi yang pertama itu terletak di dasar panggul membentuk lantai yang menopang organ seperti rektum, kandung kemih, dan rahim pada perempuan. Lalu yang kedua, dia itu melengkung dari tulang kemaluan, pubis ke tulang ekor. Lalu ada sphincter anal internal atau internal anal sphincter. Sphincter anal internal adalah otot polos yang bekerja secara tidak sadar. Dia itu membentuk cincin di sekitar bagian bawah saluran anal. Otot ini dia itu juga bertanggung jawab atas sebagian besar tekanan anal saat istirahat dan berperan penting dalam menjaga kontinensia tinja. Kemampuan menahan buang air besar. Habis itu dia itu berada di sphincter anal eksternal atau IAS tidak berada di bawah kendali sukarela. Fungsi pertamanya itu dia itu mengatur pergerakan usus, lalu yang kedua itu menjaga kontinensia tinja, mencegah keluar feses secara tidak sengaja. Lalu lokasinya itu dia itu yang pertama mengelilingi 2/3 bagian atas saluran anus, yang kedua itu terletak di bawah lapisan mukosa dan menyatu dengan otot rektum bagian akhir. Lalu yang terakhir itu ada sphincter ani eksternal. Bagian ini adalah otot melingkar yang mengelilingi bagian
paling luar dari saluran anus dan merupakan bagian penting dari sistem yang mengontrol pengeluaran feses secara sadar. Fungsinya itu ada tiga ya. Yang pertama itu dia itu menyimpan feses sementara sebelum dibuang lewat anus. Yang kedua, mendorong feses ke rektum melalui gerakan otot peristaltik. Lalu yang terakhir, yang ketiga, dindingnya lebih elastis dan dapat melebar sesuai isi feses. Lalu lokasinya itu ada tiga. Yang pertama itu lipatan atas, biasanya itu di sisi kiri. Yang kedua itu lipatan tengah, juga dikenal sebagai lipatan Houston, biasanya itu paling menonjol dan berada di sisi kanan. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, lipatan bawah biasanya di sisi kiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya pada sistem pencernaan. Nah, jadi proses terjadi sistem pencernaan itu awalnya dimulai dari mulut. Dari mulut itu ke kerongkongan, kerongkongan ke lambung, lambung ke usus halus ke usus besar ke pankreas, pankreas ke rektum, rektum ke anus. Nah, tadi kan saya udah ngejelasin proses terjadinya sistem pencernaan. Sekarang saya akan ngejelasin lebih rinci lagi. Yang pertama itu ada ingesti. Ingesti itu apa sih? Nah, jadi ingesti itu proses memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Lalu selanjutnya itu ada astikasi. Astikasi itu apa sih? Jadi astikasi itu merupakan proses mengunyah makanan di dalam rongga mulut. Selanjutnya itu ada deglutasi. Nah, jadi deglutasi itu proses menelan makanan. Jadi tahap ini tuh makanan itu masuk ke mulut lalu dikunyah. Selanjutnya itu makanan tuh sudah bercampur dengan liur. Lalu selama mengunyah makanan itu dipecah menjadi ukuran sesuai. Lalu dibawa ke rongga mulut untuk pembentukan bolus. Setelah terjadi pembentukan bolus, bolus itu akan bergeram ke bagian bawah belakang lidah, lalu siap untuk ditelan. Selanjutnya itu ada digesti. Digesti itu apa sih? Nah, jadi digesti itu proses pencernaan makanan dengan menggunakan enzim pencernaan. Nah, jadi saat makanan telah sampai ke lambung, makanan dihaluskan oleh dinding otot lambung yang memecahkan bolus menjadi gumpalan. Setelah itu muncul pelepasan asam dan enzim dari dinding langsung. Enzim mulai bekerja untuk memecahkan protein dan lemak dalam makanan. Yang terjadi pada lambung juga memberikan sinyal kepada pankreas, hati, dan kantung empedu. Nah, selanjutnya itu ada absorpsi. Absorpsi itu apa sih? Nah, jadi absorpsi itu proses penyerapan sari makanan oleh usus halus. Proses ini tuh proses yang dimana nutrisi itu udah dicerna tuh, seperti asam amino, gula sederhana, asam lemak, diserap dari usus halus ke dalam aliran darah dan sistem limfa. Proses ini tuh sangat penting karena nutrisi yang diserap inilah yang akan digunakan oleh tubuh untuk energi. Selanjutnya ada defikasi. Nah, jadi defikasi itu proses pengeluaran zat sisa pencernaan atau feces. Nah, jadi proses ini adalah proses pembuangan atau yang kita kenal BAB atau buang air besar. Nah, jadi pengeluaran sisa pencernaan berupa feses dari usus besar melalui anus. Proses ini dimulai dengan tinja yang bergerak dari usus besar menuju rektum, kemudian didorong keluar melalui sphincter ani.
Posisi defikasi yang tepat seperti setengah jongkok dapat memudah proses terjadinya BAB. Lalu ada mass movement. Mass movement itu apa sih? Nah, jadi mass movement itu gerakan peristaltik mendorong tinja dari usus besar ke rektum. Nah, gerakan ini tuh biasanya terjadi beberapa kali sehari, terutama setelah makan. Nah, lanjut kita akan membahas enzim-enzim pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan ini dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan. Nah, yang pertama itu ada kelenjar ludah. Kelenjar pencernaan yang pertama kali mencerna makanan ketika makanan masuk ke dalam mulut. Dan ia menghasilkan enzim amilase petialin yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Nah, si enzim amilase ini, dia ini enzim yang memecah karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat yang sederhana dan mencerna karbohidrat di mulut dan usus halus. Lalu lanjut ada kelenjar lambung. Kelenjar pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan dan terdapat enzim protease. Nah, si enzim protease ini adalah enzim yang diproduksi oleh kelenjar lambung dan dia itu menghasilkan pepsin. Nah, pepsin ini berperan dalam pemecahan protein dan menghasilkan asam amino. Lalu lanjut ada kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas ini berperan dalam memecah lemak menjadi asam lemak dan gula alkohol atau gliserol yang menghasilkan enzim lipase. Nah, si enzim lipase ini itu untuk membantu memecah lemak menjadi asam lemak yang diserap tubuh, membantu untuk mencerna dan menyerap nutrisi penting yang terdapat dalam lemak sendiri. Lanjut. Lalu ada kelenjar lambung. Yang pertama itu ada kelenjar kardia. Dia itu terletak di bagian atas lambung, dekat kerongkongan dan menghasilkan mukus untuk melindungi lapisan lambung. Lalu yang kedua ada kelenjar oksintik. Terletak di badan lambung dan menghasilkan asam klorida, faktor intrinsik dan enzim pepsinogen. Lalu yang ketiga ada kelenjar pylorus. Dia berada di bagian terminal lambung, dekat pintu keluar usus dan menghasilkan mukus serta hormon gastrin. Lalu lanjut, ada kelenjar usus halus. Nah, usus halus ini bertanggung jawab untuk mencerna gula, susu, atau laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, atau memudahkan proses penguraian makanan dan membantu penyerapan nutrisinya. Enzim yang dihasilkan dari kelenjar usus halus sendiri itu ada maltase, sukrase, dan laktase. Maltase, sukrase, dan laktase ini berperan penting dalam pencernaan karbohidrat dalam memecahkan gula kompleks menjadi gula yang sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Lalu yang terakhir itu ada kelenjar empedu, kelenjar yang berperan dalam proses pemecahan zat lemak pada saluran pencernaan. Nah, kelenjar empedu ini berbeda, dia tidak menghasilkan enzim pencernaan, tetapi dia menghasilkan hormon, yaitu hormon kolesistokinin, yaitu yang membantu proses pencernaan. Hormon kolesistokinin ini diproduksi di usus halus saat lemak dan protein memasuki usus. Kolesistokinin memicu kontraksi kandung empedu dan pankreas yang kemudian menyalurkan empedu dan enzim ke duodenum untuk membantu memecah makanan. Nah, di sini ada tabel ringkas. Yang pertama itu ada pitialin, dia organ penghasilnya itu kelenjar ludah dan dia organ tempat bekerjanya itu di mulut dan fungsinya itu mengubah amilium menjadi maltase. Lalu ada pepsin, organ penghasilnya itu ada di lambung dan organ tempat bekerjanya itu di lambung dan fungsinya itu protein mengubah menjadi pepton. Lalu ada enzim renin. Organ penghasilnya itu di lambung, organ tempat enzim bekerjanya di lambung, dan fungsinya itu kaseinogen menjadi kasein. Lalu ada amilase, dia organ penghasilnya di pankreas, organ tempat enzim bekerjanya ada di usus halus,
dan fungsinya itu amilum menjadi glukosa. Lalu ada lipase, organ penghasilnya itu pankreas, organ tempat enzim bekerjanya di usus halus. Fungsinya itu lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu yang keenam itu ada tripsin, organ penghasilnya pankreas, organ tempat enzim bekerjanya itu usus halus, dan fungsinya itu protein menjadi asam amino. Lalu yang ketujuh ada laktase, organ penghasilnya usus halus, organ tempat enzim bekerjanya di usus halus, dan fungsinya itu mengubah laktosa menjadi glukosa. Lalu yang ke-8 ada sukrase, organ penghasilnya di usus halus, organ tempat enzim bekerjanya di usus halus, dan fungsinya mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan yang terakhir itu ada maltase, organ penghasilnya di usus halus, organ tempat enzim bekerjanya di usus halus, dan fungsinya itu mengubah maltosa menjadi glukosa. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Nah, di gangguan pada sistem pencernaan itu ada beberapa penyakit. Yang pertama itu ada kembung, yang kedua konstipasi atau sembelit, yang ketiga itu ada pankreatitis, yang keempat ada kolesistitis, yang kelima ada hepatitis, yang keenam itu ada GERD, ketujuh ada usus buntu, kedelapan itu ada MAH. Nah, saya akan menjelasin yang pertama dulu, yaitu ada kembung. Jadi perut kembung adalah kondisi di mana perut terasa penuh dan keras. Kembung itu juga bisa terjadi karena GERD, konstipasi, laktosa intoleran, makan berlebihan, aktivitas bakteri, atau karena kelebihan berat badan. Yang kedua itu ada sembelit. Sembelit itu dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit, antara lain kekurangan cairan, diet kurang serat, kurang aktivitas fisik, atau efek samping dari pengobatan. Yang ketiga itu ada pankreatitis. Pankreatitis itu apa sih? Nah, jadi pankreatitis itu merupakan peradangan pankreas yang bisa disebabkan karena batu empedu atau konsumsi alkohol. Yang keempat itu ada kolesistitis. Kolesistitis itu pembengkakan dan iritasi kantong empedu yang berlanjut dari waktu ke waktu atau kronis. Biasanya disebabkan oleh batu empedu atau gallstone. Lalu selanjutnya itu ada hepatitis. Hepatitis itu apa sih? Nah, jadi hepatitis itu merupakan radang pada hati atau hepar. Terdapat beberapa tingkat hepatitis, yaitu hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Dan hepatitis D disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui darah atau kontak dengan cairan tubuh penderita yang sedang terinfeksi virus. Selanjutnya ada GERD atau yang kita kenal dengan gastroesophageal reflux disease. Nah, GERD itu adalah kondisi ketika cairan lambung mengalir kembali ke arah esofagus. Nah, kondisi ini tuh menyebabkan iritasi esofagus, rasa terbakar atau heartburn, atau gejala lainnya. Yang ketujuh itu ada usus buntu. Nah, jadi usus buntu itu kondisi ketika mengalami radang, terkadang disertai nanah dan menimbul rasa nyeri. Dirawat dengan antibiotik atau tindakan operasi agar tidak abses atau infeksi sistemik atau septis. Yang terakhir itu ada MAH atau dispepsia. MAH itu adalah rasa tidak nyaman di perut, seperti perut terasa penuh, terasa panas di bagian atas, serta perut kembung. Kondisi ini itu merupakan gejala penyakit di lambung, seperti tukak lambung dan gastritis. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami dari sistem organ Sampai pencernaan. Terima kasih. pencernaan. Makasih.